selamat datang di podcast Ruang Bangsa, ruang untuk berbagi gagasan, harapan, dan keresahan tentang Indonesia. Hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang sering terdengar abstrak, tapi sebenarnya sangat menentukan masa depan kita semua, yaitu visualisasi bangsa. Nah, sekarang aku bersama dua narasumber nih, yaitu Bapak Rudiantoro dan Ibu Siti Sarina. Halo. Halo, senang berbagi di sini. Halo, terima kasih sudah mengundang. Nah, aku ingin mulai dengan pertanyaan sederhana nih. Ketika kita mendengar kata Indonesia, apa gambaran pertama yang muncul di pikiran kalian? Gambaran yang terlintas di kepala saya adalah keberagaman, bukan cuma soal suku dan budaya, tapi keberagaman mimpi dan harapan orang-orangnya. Kalau saya, Indonesia itu perjuangan. Bangsa yang tidak pernah benar-benar selesai berproses, tapi terus berjalan meski tertatih. Menarik. Jadi Indonesia ini bukan hanya wilayah, tapi cerita yang terus ditulis. Kita kan sering nih bicara soal nasionalisme, tapi kadang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Apa hubungan visualisasi bangsa dengan rasa cinta tanah air itu? Hmm, Cinta tanah air itu tumbuh dari gambaran masa depan. Kalau kita bisa membayangkan Indonesia yang adil dan manusiawi, kita punya alasan untuk peduli di hari ini. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Rudi. Tanpa visualisasi, Indonesia hanya jadi slogan. Dengan visualisasi, ia berubah jadi arah dan tujuan. Hmm, Kalau kita ajak pendengar untuk ikut berimajinasi, Indonesia seperti apa yang ingin kalian lihat 20 sampai 30 tahun ke depan? Indonesia yang ingin saya lihat, saya membayangkan Indonesia di mana anak yang lahir di desa punya peluang yang sama dengan anak yang lahir di kota besar. Tidak ada mimpi yang gugur hanya karena keterbatasan. Saya membayangkan Indonesia yang warganya tidak saling curiga karena perbedaan. Kita boleh berbeda pilihan, keyakinan, atau pandangan, tapi tetap merasa satu rumah. Namun realitanya banyak anak muda yang justru merasa pesimis. Bagaimana narasumber melihat hal ini? Menurut saya, pesimisme itu lahir dari pengalaman nyata. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi justru disitulah tugas kita bersama untuk memperbaiki sistem dan budaya. Benar tuh, generasi muda tidak butuh janji kosong. Mereka butuh contoh nyata bahwa Indonesia bisa berubah. Berarti mencintai bangsa tidak selalu berarti memuji. Sebaliknya, cinta tanah yang dewasa berani mengkritik tanpa membenci. Dan juga berani bertahan tanpa menyerah, karena pergi mungkin mudah, tapi memperbaiki butuh keberanian. Hmm, Kalau kita turunkan ke hal yang paling sederhana nih, apa bentuk cinta tanah air yang bisa dilakukan sehari-hari? Hal kecil tapi konsisten, tertib, jujur, menghargai sesama, dan tidak merusak ruang bersama. Dan satu lagi, tidak boleh apatis, peduli pada lingkungan, pada orang sekitar, dan pada masa depan bersama. Benar-benar. Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang beragam. Bagaimana visualisasi bangsa memandang keberagaman ini, Pak Bu? Keberagaman bukan masalah yang harus diseragamkan, tapi kekuatan yang harus dirawat. Kalau kita membayangkan Indonesia yang damai, maka perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. Benar. Jika kalian hanya punya satu pesan untuk para pendengar tentang Indonesia, apa itu? Pesannya, jangan terhenti membayangkan Indonesia yang lebih baik, karena dari imajinasi itulah perubahan akan dimulai. Dan jangan merasa terlalu kecil untuk berkontribusi. Bangsa ini dibangun dari peran-peran kecil yang dilakukan dengan cinta. Baik. Sebelum kita akhiri, aku ingin mengajak pendengar berhenti sejenak. Bayangkan Indonesia versi terbaikmu. Indonesia yang ingin kamu wariskan kepada generasi setelahmu. Simpan gambaran itu, Dan wujudkan lewat tindakan sekecil apapun. Karena Indonesia bukan hanya warisan sejarah, tapi juga tanggung jawab masa depan.
Benar-benar. Baiklah, aku Rozana Octavia bersama Bapak Rudiantoro dan Ibu Siti Sarina. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Bangsa. Tetap bermimpi, tetap peduli, dan tetap mencintai Indonesia. Terima kasih.